Bagaimana kok kabarnya pada siang hari ini, Bu Nur? Di cuaca panas Ya, sekali ya, Bu Nur ya? ya, ya betul sekali cuaca panas. Alhamdulillah saya masih sehat dan masih bisa mengikuti acara pada hari ini Bu Bella. Cuman ini perasaan saya ini agak-agak sedikit galau minggu-minggu ini karena dalam minggu ini itu saya merasa galau dan sangat tidak bersemangat kayaknya Ibu. Nah, kenapa Bu Nur nggak bersemangat? Ada Itu Bu masalah kah? ya Bu. Ibu sebenarnya bukan masalah sih Bu Bel. Cuman kan biasa pekerjaan saya sekarang ini kayaknya minggu ini memang agak sedikit banyak. Di samping tugas saya sebagai guru wali kelas 1 dan juga sebagai CGP dan segala tugas ibu rumah tangga dan lagi juga dalam minggu ini mempersiapkan untuk observasi kinerja di PMM. Dan itu ditambah lagi ada tugas tambahan dari Bapak Kepala Sekolah nih. Saya ini dijadikan salah satu narasumber katanya nanti di acara IHT yang diadakan di sekolah saya yang menghadirkan selain guru-guru rekan sejawat saya sendiri itu juga rekan guru yang dari SD lain. Gue cuma ada satu SD yang mau bergabung dengan kita di acara IHT itu. Jadi saya itu agak sedikit galau karena dari minggu ini pekerjaan saya itu kayaknya agak banyak gitu loh buat saya dan juga agak sedikit kewalahan untuk mengatur waktunya Ibu. Ya ini yang bikin saya galau ini Bu Bella. Sebenarnya bagus dong Bu Nur. Berarti kan Bu Nur ini diberikan kepercayaan dong sama kepala sekolah, dianggap mampu gitu ya Bu Nur ya. Terus apa yang bikin Bu Nur galau nih dan tidak bersemangat? Nah, apakah ini yang mau Bu Nur Iya, nyalakan nih sama ya ini nih saya? yang bikin galaunya ini kok pekerjaannya itu dibarengkan gitu maksudnya di dalam 1 minggu lah istilahnya kan pekerjaan yang ini belum ditambah lagi pekerjaan yang satunya dan saya itu galauannya saya takut tidak bisa fokus dan tidak bisa membagi waktu dan akhirnya pekerjaan jadi terbengkalai. Ya itu gimana nih Bu Belia? Sebelumnya nih Bu ya, sebelum kita lebih lanjut ya Bu Nur ya, apa sih yang Bu Nur harapkan nih dari obrolan kita pada siang hari ini Bu Nur? Ya, saya berharap sih Bu dari percakapan dengan Bu Bella ini saya bisa membantu saya untuk mengatasi kegalauan saya dan bisa mencari solusi bagaimana saya bisa fokus dan juga bisa membantu saya membagi waktu dengan tugas-tugas yang sekarang ini menurut saya menumpuk lah Ibu. Berarti pada intinya Bu Nur tuh ingin fokus ya Bu Nur ya, untuk bisa membagi waktu lagi, yang lebih efektif, terus bisa menyelesaikan tugas-tugas yang menumpuk tadi tuh ya Bu Nur ya, yang dari Iya, kepala sekolah tadi ya. iya, iya Bu, itu Jadi ini kewajiban bagaimana ya. ini Bu ya? Iya, bagaimana ini Bu ya? Kalau menurut Bu Nur sendiri nih, mengatur waktu yang efektif tuh seperti apa sih Bu Nur? Kalau menurut saya sendiri sih Bu, waktu yang efektif buat saya itu ketika saya bisa menyelesaikan semua tugas saya pada tepat waktu tanpa harus istilahnya pekerjaan yang lain terbengkalai. Istilahnya saya bisalah mengerjakan semuanya tepat waktu, ikut mengorbankan pekerjaan-pekerjaan lainnya juga. Gitu. Lalu apa yang bisa membuat Bu Nur tetap fokus nih? Setelah tadi bisa lebih efektif nih. Setelah itu kan fokusnya ini Bu Nur. Iya, Apa yang bisa bikin Bu Nur lebih fokus nih? kalau biasanya saya sibuk untuk bisa membuat saya fokus dan bisa mengatur waktu dengan tugas yang banyak ini, itu saya mengerjakan tugasnya itu bergantian istilahnya kok. Yang ini dulu, yang ini dulu. Cuman saya bingung ini di skala prioritasnya itu saya yang mana dulu gitu, Bu Bel. Kalau menurut Bu Nur nih, dari semua tugas-tugas itu nih, skala prioritas yang menurut Bu Nur tuh apa duluan yang harus dikerjakan?
Kalau menurut saya sih Bu, pekerjaan yang pertama Urgent. mungkin yang saya kerjakan itu uh, yang waktunya yang lebih dulu untuk di apa maksudnya diselesaikan gitu. Seperti observasi kan saya nanti di hari Senin itu diobservasi jam pertama. Mungkin saya mengerjakan yang itu dulu mungkin Bu Bella ya. Yang waktunya lebih dekat dulu mungkin untuk diselesaikan. Mungkin seperti itu Bu Bella ya. Iya Bu Nur. Nah, dari biasa Bu Nur bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut sendiri atau ada yang bisa membantu Bu Nur untuk menyelesaikan atau mengatur tugas-tugas Bu Nur seperti bertahap tadi dari yang mana dulu, yang A, B, C sampai terselesaikan? Ya sebenarnya sih Bu dalam tugas-tugas saya sendiri ini sih yang bisa mengatur itu ya cuma diri saya sendiri Bu. Kalau orang lain kan tugas tidak tahu tugas saya yang mana yang lebih dulu, yang mana. Jadi kalau saya sendiri sih yang bisa mengatur tugas saya itu ya saya sendiri sih Bu Bella ya. Seperti itu kayaknya Bu ya. Iya, benar sekali, Bu Nur. Betul. Yang bisa mengatur sebenarnya adalah diri kita sendiri ya, Bu Nur ya. Terus menurut Bu Nur nih, apa yang bisa Bu Nur lakukan untuk mengatasi rasa kewalahan di samping untuk memprioritaskan yang mana dulu deadline-nya? Ya, kalau kayaknya sih sekarang ini saya harus membuat itu skala prioritas kayaknya deh Bu. Saya harus bisa mencatat semua pekerjaan dan tugas-tugas saya nanti yang akan saya kerjakan. Lalu saya mungkin juga bisa membuat urutan sesuai skala prioritasnya agar pekerjaan saya bisa terencana dan jelas. Itu yang saya lakukan deh. Ya, saya kira sih itu betul sependapat dengan Bu Nur ya. Lalu menurut menurut Bu Nur nih, apa yang sudah Ibu rencanakan sudah tepat sekali dan kapan Ibu memulainya untuk eksekusinya, Bu? Kayaknya saya harus melakukan ini secepatnya deh Bu. Mungkin setelah pekerjaan acara CGP ini selesai, kayaknya saya harus segera mencoba membuat jadwal untuk diri saya sendiri, membuat urutan tugas-tugas yang mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu agar pekerjaan saya bisa jelas dan terencana. Mungkin itu kayaknya Bu dalam waktu dekat ini. Nah, terus bagaimana Bu Nur caranya memastikan nih semua akan berjalan lancar dan semua terselesaikan? Kayaknya sih saya harus membuat seperti kita ini ada di akhir acara itu seperti ada refleksi. Mungkin saya juga harus membuat seperti itu, seperti ada refleksi harian atau refleksi misalnya tugas satu sudah selesai, saya harus merefleksikannya dulu sebelum saya melakukan pekerjaan yang lain. Apakah pekerjaan saya yang pertama ini sudah sempurna atau baik atau kurang, di mana kelebihan dan kekurangannya mungkin kayaknya saya harus membuat refleksi juga deh Bu. Seperti mungkin refleksinya karena saya sendiri yang melakukan, saya bisa membuat seperti checklist gitu Bu. Oh pekerjaan yang ini selesai, saya checklist. Nanti baru saya melanjutkan pekerjaan yang berikutnya. Kayaknya itu deh yang bisa saya lakukan. Nah, sudah bagus Bu Nur, rencana yang sudah bagus. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Nur setelah berbincang dengan saya pada siang hari ini, Bu Nur? Alhamdulillah Ibu, saya sangat berterima kasih dengan Bu Bella karena dari hasil perbincangan ini saya sudah menemukan solusi ataupun menemukan sedikit ketenangan karena saya sudah bisa membuat dan merencanakan nanti ke depannya dan secepatnya juga bagaimana saya bisa melakukan tugas-tugas saya dengan baik. Dan itu sudah
terencana dan sudah ada di dalam otak saya sekarang. Cuma tinggal saya menuangkannya saja dan melakukannya dengan secepat mungkin. Itu saya sangat merasa lega lah intinya, Bu. Saya jadi kegalauan saya agak sedikit berkurang lah, dan kayaknya saya bersemangat deh untuk mencoba melakukan dari yang tadi sudah kita bicarakan ini, karena kayaknya menarik juga kalau membuat jadwal sendiri, membuat refleksi sendiri. Kayaknya kan dulu saya sendiri belum melakukan, karena membuat checklist untuk diri sendiri itu kayaknya refleksi untuk diri sendiri. Sekarang ini kayaknya harus saya lakukan agar pekerjaan saya bisa terencana dan selesai sesuai dengan jadwal yang nanti akan saya buat. Terima kasih banyak ini Bu Bella. Sama-sama Bu Nur. Saya tunggu loh ya ceritanya nanti sudah selesai di tahapan berapa dan sudah berhasil sukses untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang menumpuk tadi ya Bu Nur ya. Oke, siap. Asalkan Bu Bella bersedia mendengarkan unek-unek saya akan selalu siap untuk menceritakannya, dan saya ucapkan terima kasih juga Bu Bella ini mau meluangkan waktu mendengarkan unek-unek saya. Karena sebenarnya bukan tugas yang berat kalau kita laksanakan secara itu, cuman karena waktunya aja mungkin yang bersamaan yang membuat saya jadi agak sedikit galau. Tetapi setelah pembicaraan ini alhamdulillah, terima kasih banyak, saya sedikit tenang dan bisa nanti ke depannya melakukan. Dan waktunya Bu Bella ini saya ucapkan terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama Bu Nur, terima kasih. Ya. Kasih juga. Sudah jam ya Bu? Berapa? Jam 2 pas. Assalamualaikum Bu Bella, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nur, alhamdulillah luar biasa, sehat. Katanya Bu Bella WA saya tadi pagi itu untuk apa sih yang mau dibicarakan? Kayaknya ada sesuatu yang mau diceritakan, kayaknya ada hal-hal yang mengganjal kayaknya deh dari Bu Bella. Ya mungkin apa gitu? Iya betul Bu Nur. Gini Bu Nur, saya itu murid saya beberapa hari ini tuh 1 minggu lebih ini sudah tidak mau berangkat sekolah Bu Nur, karena mungkin kurang motivasi dalam diri ya. Memaklumi sih sebenarnya kalau siswa berkebutuhan khusus. Namun ketika yang lucunya itu ketika mau berangkat sekolah, karena memang walinya ini menginginkan anak tersebut tetap sekolah gitu kan, karena jamnya pendek. Nah, itu tuh setiap menuju ke jalan sekolah ternyata anak tersebut tuh hafal Bu Nur, jalan menuju sekolahnya itu. Di tengah jalan mau menuju beberapa ratus meter itu motor Mbah Kongnya itu digoyang-goyang sehingga kan kestabilannya, bahayanya di jalan itu loh Bu Nur. Akhirnya nangis, teriak-teriak, minta putar balik pulang ke rumah Bu Nur. Apa namanya, saya kesulitan sekali ini kan. Kasihan juga selama 1 minggu lebih ini tidak mau berangkat ke sekolah gitu. Iya. Oh, ya jadi ceritanya nih Bu Bella sekarang ini mau membicarakan muridnya Bu Bella yang nggak mau masuk sekolah, yang gimana malas apa gimana, itu ya yang mau dibicarakan hari ini gitu ya Bu Bella. Iya Bu Nur, iki menggawe laptop Mbak Amin wis kunci iki. Kamu nih, sampean kok berarti masake aku makan tuku cirang. Bu Bella, apakah Bu sambal Bella itu pernah atau kombrang mungkin sebelumnya juga pernah melakukan atau membantu anak kan nenek sambal bawang diweki Bu Nur, saya itu ingin membantu anak tersebut Bu Nur agar sekolah lagi, agar lebih bersemangat lagi gitu Bu Nur. Ya, aku aku sendiri pernah melakukan apa sih yang sudah pernah Bu Bella lakukan itu? Kok kari masak, turu rasa turu. Saya sih sudah menghubungi walinya ya Bu Nur ya, mencoba menghubungi walinya, lalu saya tuh video call sama anaknya. Kalau di video call mau, terus kalau sekali 2 kali itu pembelajaran daring mau, secara sebentar saja gitu. Setelah itu sudah
sudah enggak mau lagi. Nah, kalau tidak mau berangkat sekolah terus kan nanti semangat sekolahnya semakin menurun bahkan hilang gitu. Saya takutnya itu, Bu. Iya. Dari pertemuan atau mungkin pernah berbicara dengan wali muridnya itu sendiri, Bu Bella itu melakukan apa jika dilihat dari skala 1 sampai 10 itu sendiri? Ya, Bu Bella ini di mana posisi Bu Bella dalam tujuan Bu Bella ini sendiri? Saya sih kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira saya masih di 5, Bu Nur. Di posisi angka 5. Di posisi 5 ya, menurut Bu Bella sendiri di posisi 5 gitu ya? Iya, benar. Bu Bella paling tidak ingin itu sebenarnya berada di posisi berapa sih, Bu? Saya sih sebenarnya pengen di posisi 8 ya, Bu Nur ya. Iya. Berarti yang Bu Bella tidak ingin berada itu di posisi berapa kira-kira? Bu Bella ini tidak mau berada di posisi apa gitu? Di posisi yang berapa gitu? Saya sih maunya yang saya inginkan tuh berada di posisi 8. Oke, di posisi 8. Oh iya. Nah, untuk Bu Bella sendiri, untuk bisa mencapai posisi 8 yang ingin Bu Bella harapkan itu, apa yang bisa Bu Bella lakukan untuk membantu anak tersebut di dalam mencapai angka 8 yang Bu Bella harapkan tadi? Nah, itu Bu Nur sebenarnya yang lagi saya pikirkan, Bu Nur, caranya bagaimana, apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya tuh bisa membantu murid saya tersebut untuk mau bersekolah lagi, bersemangat lagi gitu, Bu Nur. Iya, oke. Bu Bella sendiri mungkin sebelumnya sudah punya pengalaman apa gitu tentang mengenai anak-anak itu agar mereka ini senang diperlakukan, bagaimana sih? Mungkin dulunya juga pernah melakukan atau pengalamannya, terus mungkin agar anak bersemangat sekolah dan nyaman itu apa yang bisa Ibu lakukan? Nah, kalau biasanya yang saya sudah lakukan, Bu Nur, biasanya itu belajar sambil bermain. Walaupun belajarnya itu di angka 80%, 40% lah, Bu Nur. Lalu bermainnya 60% ya, Bu Nur, itu. Lalu tepat waktu, kan biasanya anak-anak ini itu terapi, Bu Nur. Jadi ada jam tambahan sampai jam 12. Padahal pulangnya jam 10, 2 jam. Nah, mungkin saya akan menjadwalkan ulang nih, Bu Nur, untuk terapinya 1 minggu 1 kali saja. Pada hari Jumat mungkin lebih pendek ya, dikurangi juga jamnya gitu. Oh iya. Nah, dari pengalaman Bu Bella yang sudah tadi Bu Bella ceritakan, dari belajar sambil bermain dan membuat anak nyaman itu apa yang bisa Bu Bella lakukan? Nah, maksudnya itu bermain yang bagaimana itu yang bisa membuat anak itu menjadi senang, itu yang bisa mungkin yang sudah pernah Ibu lakukan? Kalau menurut gaya belajar dia, anak tersebut itu suka bermain sambil melihat ini ya, benar pakai video seperti itu. Kan karena masih kelas 1 anak tersebut. Jadi belajar berhitung angka 1 sampai 3 itu lewat video di YouTube gitu, Bu Nur. Itu yang seperti dia, Bu Nur, nyanyi itu senang dia. Iya. Nah, dari kedua-duanya yang bisa atau mungkin dari Ibu Bella itu lakukan, yang mana yang mungkin bisa Bu Bella lakukan dalam waktu yang dekat-dekat ini, mungkin yang bisa segera Ibu lakukan? Kalau itu, Bu Nur, kedua-duanya sih, Bu Nur, saya bisa melakukan. Lalu saya lagi kepikiran nih untuk home visit ya, Bu Nur, atau karena rumahnya itu sepertinya searah sama saya, jadi mungkin nanti mau bisa berangkat sekolah bareng saya sih, Bu Nur. Tapi sebelumnya saya konsul dulu sama walinya. Gitu. Iya, betul juga. Tadi kan sebenarnya murid Bu Bella ini kan murid-murid yang istimewa nih. Atau saya tahunya lah berbeda dengan SD kan. Kalau SD kan istilahnya anak yang biasa lah, normal. Sedangkan murid Bu Bella ini sendiri kan anak-anak yang luar biasa. Nah, kalau boleh itu saya tahu kira-kira itu bagaimana sih caranya Bu Bella itu bisa menumbuhkan minat belajar mereka agar mereka bisa senang kembali untuk pergi ke sekolah, itu apa kira-kira yang pernah atau mungkin yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya ini?
Nah, itu biasanya selain belajar sambil bermain tadi, Bu Nur, biasanya saya itu lebih ke anak-anak tidak saya tekankan untuk belajar terlebih dahulu. Yang pertama, yang kedua saya membuat anak tersebut nyaman dulu. Nah, nanti walau terkadang kan kita sebagai guru kan belajar tuh utama ya Bu Nur, tapi kalau untuk anak-anak spesial ini membuat nyaman, senang, dan happy itu awal gitu. Nanti setelah itu baru kalau anaknya sudah nyaman baru pindah ke masuk ke pembelajaran. Yang ringan-ringan dulu begitulah. Mengikuti tetap mengikuti ritmenya anak tersebut tapi tetap belajar gitu. Iya. Jadi intinya menurut Bu Bella itu sendiri untuk bisa menumbuhkan semangat anak itu menumbuhkan rasa nyaman dulu kepada anak itu ya. Intinya kan dia menumbuhkan rasa Iya, nyaman betul. menurut Bu Bella sendiri. Nah, selama ini kan Bu Bella sudah berkecimpung di dunia pendidikan yang mempunyai murid-murid yang sangat luar biasa nih. Mungkin Bu Bella itu yang sudah pernah Ibu lakukan itu dan mungkin berhasil dalam membuat anak itu semangat lagi untuk sekolah, apa itu Bu? Nah itu benar tadi membuat nyaman, tidak terlalu memaksakan anak, terus kita juga harus mungkin mindfulness ya benar ya, itu yang penting sih. Soalnya anak-anak tuh biasanya melihat raut muka gurunya gitu. Kalau muka gurunya sudah membetot itu dia tahu gitu. Kalau aduh nggak suka nih gitu. Walaupun anak-anak berkebutuhan khusus tetap mereka punya rasa. Iya begitu ya. Kan Bu Bella kan muridnya berbeda dengan saya nih. Kan saya anak-anaknya biasa normal, istilahnya lebih mudah untuk diarahkan. Sedangkan murid Bu Bella ini kan memang sangat luar biasa dengan keunikannya masing-masing. Itu kira-kira menurut Bu Bella sendiri kenyamanan murid itu ciri-cirinya seperti apa sih Bu? Murid Ibu ini ketika mereka mempunyai rasa nyaman waktu belajar di dalam kelas, kan mungkin Bu Bella sudah tahu sendiri ciri-cirinya itu seperti apa sih Bu? Kalau nyaman sih Bu Nur, anak itu mau duduk melipat tangan dalam waktu, kalau anak reguler kan nggak betah tuh ya. Kalau beda sama anak-anak UPK, karena mereka kan tidak sosial emosionalnya benar-benar terganggu lah begitu ya. Duduk dengan nyaman, ketika kita sudah mulai masuk pembelajaran atau SBT, dia mau mengikuti, mukanya happy, itu sebenarnya sudah termasuk nyaman gitu, sudah termasuk dia ini happy lah di sekolah, di kelas. Nah, tadi kan Bu Bella sudah melakukan hal-hal yang membuat murid bisa senang. Terus tadi permasalahan Bu Bella, muridnya itu malas jarang masuk itu kan ternyata intinya. Nah, sebelumnya kan dari pengalaman Bu Bella yang sudah Bu Bella ceritakan tadi, mungkin dari pengalaman itu kedepannya apa sih yang bisa Bu Bella lakukan agar murid ini tetap semangat gitu untuk pergi ke sekolah? Nah itu memberikan motivasi yang sederhana, yang ringan-ringan ya Bu Nur ya. Lalu menjaga komunikasi antara murid dan guru itu tetap efektif, baik gitu Bu Nur. Biar mereka tuh tidak takut atau tidak merasa tidak mau belajar begitu. Kalau mereka sudah tidak mau itu biasanya duduk diam, sudah ngambek, seperti bahasanya tuh ngambek, sudah nggak mau pegang pensil, sudah nggak mau apa, dipegang aja mereka kadang itu selintutan gitu. Kalau bahasa Jawa kalau dipegang saja sudah tidak mau gitu, tidak mau merespon gitu. Oh, itu berarti yang sudah Ibu lakukan ya untuk membuat murid Ibu tetap bersemangat. Nah, tadi Bu Bella juga mengatakan ada menghubungi walinya gitu ya. Menghubungi walinya mengapa atau ada alasan apa mungkin anaknya yang nggak mau masuk. Kira-kira tanggapan orang tuanya itu bagaimana Bu? Apa mendukung dengan Bu Bella sendiri atau bagaimana? Mendukung sih Bu, walinya. Yang pertama itu hari kedua nggak masuk itu wali muridnya yang menghubungi, malah bertanya, bagaimana ya Bu Bella agar si A ini mau berangkat sekolah, soalnya ini sebenarnya
anak ini baru pertama kali seperti ini Bu Nur selama sekolah. Sebelumnya tuh rajin gitu. Cuma kalau jam waktunya pulang, jam 10, walaupun nggak tahu jam, tapi dia tahu nih waktunya pulang gitu. Nangis, ngerengek sih. Kalau nangis yang ini nggak ngerengek gitu. Minta pulang sudah tahu, walaupun belum dijemput, sudah tahu jamnya pulang. Tapi rajin bener. Iya, berarti dukungan orang tua juga sangat penting ya untuk itu, membuat anak jadi bisa bersemangat lagi pergi ke sekolah. Iya Bu Bella ya. Ya, alhamdulillah wali muridnya Mbah Kungnya ini sangat-sangat mendukung, sangat-sangat support. Berarti ada kerjasama yang baik lah, itu juga penting mungkin di dalam mendukung semangat anak untuk tetap pergi ke sekolah. Nah, dari pembicaraan kita yang singkat ini, kira-kira ini apa yang sudah dilakukan? Maaf, suaranya bocor sekali. Ya, nggak apa-apa. Ya, Bu Nur. Iya, saya ulang Bu Bella ya. Ya, diulang. Karena nggak dengar. Dari pembicaraan kita yang singkat ini, kira-kira Bu Bella itu apa yang sudah Bu Bella rasakan atau gimana gitu dari cerita kita berdua ini, Bu? Sebelumnya kan saya bingung sekali ya Bu Nur ya. Nggak harus bagaimana nih menangani anak didik saya nih harus seperti apa gitu kan, sudah hampir seminggu lebih, mau 2 minggu nih nggak mau masuk sekolah. Nah setelah cerita-cerita sama Bu Nur, saya merasa lebih tenang, lebih lega, terus saya juga sudah tahu harus cara menyelesaikannya seperti apa. Iya, alhamdulillah lah kalau begitu Bu Bella. Berarti setelah berbicara ini kan Bu Bella sendiri bisa memahami apa yang Bu Bella nanti lakukan ke depannya, yang bisa membuat murid Bu Bella jadi bersemangat lagi untuk berangkat ke sekolah, dan juga Bu Bella apa yang sudah ke depannya nanti segera yang bisa dilakukan untuk Bu Bella sendiri. Bu Bella sudah mengerti apa yang perlu dan segera itu kayaknya menurut saya sendiri segera deh dilakukan biar permasalahan murid yang nggak mau masuk ini bisa cepat terselesaikan, karena kasihan juga kalau anaknya kelamaan nggak masuk yang selain ketinggalan materi, ketinggalan ini itu yang sudah membantu muridnya gitu. Jadi perasaannya setelah berbicara ini gimana sih? Lega sekali Bu Nur. Lega Bu Nur. Ya, Bella, mohon maaf. Kalau lega itu kan berarti kameranya ya, di-on-kan Bella. Sudah on Ibu. Mungkin ini sinyalnya sepertinya. Sinyalnya sepertinya. Sebentar saya tethering lewat HP. Tadi pakai WiFi. Terus suaranya rame itu tuh Bella? Nggak tahu Bu, dari mana suaranya bocor itu ya? Bentar. Sudah ya Bu Nur? Sudah? Muncul kameranya? Ya. Sudah ya? Sinyalnya. Kita lanjutkan ya Bu Bella, sedikit lagi lah. Ya kalau Bu Bella merasa lega, alhamdulillah. Berarti pembicaraan kita pada hari ini intinya sudah bisa membuat Bu Bella menemukan sendiri apa yang akan Bu Bella segera lakukan untuk menangani murid Bu Bella yang mengalami malas untuk pergi ke sekolah. Dan saya sendiri juga mohon maaf kalau tadi ada kata yang disengaja saya atau menyinggung, itu saya tidak disengaja Bu Bella. Saya ucapkan terima kasih karena Bu Bella ini mau berbicara dengan saya, istilahnya curhat dengan saya. Iya, terima kasih juga Bu Nur, sama-sama. Ya, intinya kita sama-sama belajar di sini. Ya, terima kasih. Langsung ya Bu. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum Bu Nur.
Waalaikumsalam Bu Bella. Bagaimana kok kabarnya pada siang hari ini Bu Nur? Di cuaca panas Ya. sekali ya Bu Nur ya. Ya, ya betul sekali, cuaca panas. Alhamdulillah saya masih sehat dan masih